Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abul qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iril shalihin fid dharain amin. Faslun ay hadha faslun. Faslun ay hadha faslun. Fima di dalam perkara. Fima di dalam perkara. Fima di dalam perkara yang mengucapkan kepada siapa al-marid orang yang sakit. Fima di dalam perkara yang mengucapkan kepada siapa al-marid orang yang sakit. Linnajati supaya selamat. Linnajati supaya selamat. Minal adabi daripada adab. Linnajati supaya selamat. Minal adabi daripada adab. Minal adabi daripada adab. Akhraja meriwayatkan siapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, wan Nasai dan Imam An-Nasai, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Hibban dan Imam Ibnu Hibban, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah, wa Hibban dan Imam Ibnu Hibban, wal Hakim dan Imam Hakim, wal Hakim dan Imam Hakim. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, wa Abi Hurairah dan sahabat Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Qala berkata siapa Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi siapanya orang. Qala yang mengucapkan siapa man. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha tidak ada Tuhan itu mawjud illallah kecuali Allah. La ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu mawjud illallah kecuali Allah. Wallahu ta'ala akbar itu maha besar. Wallahu akbar. Sodako maka membenarkan kepada man. Kepada man siapa Rabbu Tuhannya man. Rabbu siapa Tuhannya man. Faqala maka berkata siapa Rabbu. Faqala maka berkata siapa Rabbu. La ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu mawjud illa ana kecuali saya. Illa ana kecuali saya. Wa ana utawi saya akbar itu maha besar. Wa ana utawi saya akbar itu maha besar.
akbar itu. Ya, jadi di sini itu fasal menerangkan tentang kalimat-kalimat thayyibah yang dapat menyelamatkan orang yang sangat dari adab kubur. Jadi Allah itu memiliki banyak sekali adab. Ada adabnya Allah di dunia, ada adabnya Allah di kubur, ada adabnya Allah di neraka. Jadi salah satu yang paling mengerikan itu adalah yang paling mengerikan itu adab di alam kubur. Nah, ketika ada orang sudah sekarat, sudah koma, sudah sekarat, sudah mau mati, biasanya anak laki-laki itu kalau sudah riang itu kan sudah pikirannya sudah mau mati itu. Nah, perbanyak kalimat ini, paham ya? La ilaha illallah wallahu akbar. Kalau kalian bilang begitu maka Allah membenarkan kalian. Iya, tidak ada Tuhan selain saya dan saya Maha Kuasa. Maka nanti kalimat-kalimat ini menyelamatkan kalian dari siksa. Tapi yang penting satu, kalian tergantung di dunia kalian memiliki tanggungan atau enggak, punya ketanggungan sholat atau tidak. Kalian kalau berani-berani meninggalkan sholat, tetap ada siksa kubur, tetap ada siksa. Makanya itu saya pernah diceritakan dengan guru saya, Ustaz Jodan. Dulu tuh ada seorang laki-laki umur 17 tahun nih, 17 tahun nih. Setelah dimakamkan, baru berapa jam dimakamkan, orang tuanya kepikiran, nggak ada yang ketinggalan dalam makam. Jadi kalau ada orang sudah dimakamkan, itu haram digali kembali. Paham ya? Kalau ada orang sudah dimakamkan, itu haram digali kembali. Kecuali satu, ada harta yang ketinggalan. Mungkin ada seorang fulan memakamkan saudaranya. Ternyata pas memakamkan cincinnya jatuh. Fulan berhak menuntut wali, Pak saya mau gali lagi kuburannya karena cincin saya jatuh. Boleh gali lagi nggak apa-apa, karena ada harta yang tertinggal. Kalau tidak ada tujuan apa-apa, haram digali lagi. Paham ya? Waktu itu ada orang anak 17 tahun meninggal. Setelah meninggal dimakamkan, baru beberapa jam ada saudara yang bilang ada barang yang tertinggal dalam kuburan. Ketika pemakaman ada yang lepas jatuh meninggal, terus dituntut, Pak saya mau gali lagi kuburan. Mau nggak mau harus digali karena ada haknya orang lain yang digali. Ternyata ketika digali itu jasad sudah menghitam, busuk, sudah banyak bekas pukulan. Padahal normalnya mayat membusuk itu 3 hari atau berapa hari ya. Ini baru beberapa jam sudah membusuk dan menghitam, seakan-akan sudah dibakar. Ternyata ketika ditelusuri riwayatnya memang laki-laki itu sering meninggalkan sholat. Kalian mungkin gak jamaah, kalau dia sholat, tak ingat sholat. Adab Allah tuh ngeri. Daripada di dunia itu ngeri dalam. Wes kalau kalian itu sementara di dunia saja, sementara. Hati-hati. Kalian yang punya tanggung kotor, jangan sampai sepelekan. Kalian nggak tahu nantinya kalian. Apalagi yang sudah sakit. Kalian punya tanggung kotor. Jangan sampai mindset kalian sholat itu wajib hanya karena jemaah. Kalian nggak jemaah tetap wajib kalian sholat. Jangan sampai tinggalkan jemaah. Jemaah itu sangat luar biasa sekali. Siksanya Allah kalau kalian meninggalkan sholat itu. Ya, sholat ya kodoi. Yang punya kodoi. Dulu hitunglah kodoi. Terus kalau ada saudaranya meninggal punya tanggungan sholat. Dia sama sholat gak pernah sholat. Terus gimana tuh? Kodoi sholat. Ada melewatkan boleh. Imam Subki itu pernah mengkodoi salah satu keluarganya meninggal sholat. Paham ya? Tertinggal sholat. Kau punya saudara, waktu meninggal dia 1 hari pun gak sholat karena dia sakit. Ketika dia sudah meninggal, kodoi sholat. Allah saya niat sholat mengkodoi sholatnya saudara. Boleh, paham ya? Karena di Fathul Mu'in Imam Subki pernah menjalankan itu, paham ya? Beliau mengkodoi kodoknya sholat saudara. Ngeri. Sakit ya. Ada orang sakit itu harus banyak-banyak baca zikir. Soalnya sakit itu. Kalau kalian sakit, Allah kasih doanya. Orang tak sakit ada 2 pilihan. Kalau enggak Allah hapus dosanya, Allah angkat derajatnya. Paham ya? Jadi sakit itu tergantungannya. Sakit itu mau dapat pahala atau mau dapat dosa itu terserah kalian. Kalau kau sakit, makanya jangan banyak para wali itu mengajarnya. Kalau kalian sakit, jangan langsung diobati, rasakan dulu, terima dulu, husnudzon sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah kita sakit. Siapa tahu ini bisa menghapus dosa. Orang mukmin santri apalagi kok sakit itu pilihannya dulu. Kalau enggak Allah hapuskan dosanya sebelumnya, Allah angkat derajat.
Para nabi pernah sakit, para wali pernah sakit. Ini karena dosa atau karena untuk mengangkat derajatnya? Atau mengangkat derajatnya. Kalau level kayak kita kok sakit, berarti level kayak ini berarti Allah menghapus dosa. Makanya itu banyak saya sering gini. Kalau ada santri kok nakal di pondok, itu biasanya nggak lama dia akan sakit. Paham ya? Karena kenakalan di pondok itu bisa menyebabkan dosa. Nah, salah satu menghapuskan dosa karena di pondok itu satu. Kalau nggak sakit, hukuman. Paham ya? Hukuman itu bisa menutup dosa. Apa namanya kafar? Rokokan di pondok. Botak berdiri 2 jam. Itu harus bersama. Makanya syukuri. Paham ya? Tugasmu satu ya dosa. Kalau kalian sakit, kalian kena hukuman. Tugasmu satu aja. Apa? Husnudon. Husnudon. Kata Allah, ana hidadun li'abdi. Saya itu tergantung prasangka hamba apa ya. Kalian kalau sakit, perasaan ya Allah, alhamdulillah sakit ini, semoga dosa-dosa saya sebelumnya Allah harus dihapus sama Allah dosa sebelumnya. Kalau sakit malaria, dosamu semua dihapus sama Allah. Dosamu sudah habis, masih sakit, diangkat derajatmu sama Allah. Paham ya? Makanya sakit itu tergantung kalian mau syukur atau marah-marah. Kalau marah-marah jadi dosa, sakit lagi ya kan. Makanya itu kalau kata ulama, kata para wali, karena kalau sakit itu rasakan dulu, husnudon sama Allah, alhamdulillah bisa sakit. Kalau sudah lama baru berarti. Paham ya? Jadi mentalnya itu mental husnudon, mental itu selalu perasaan baik sama Allah. Jangan langsung tiba-tiba anak santri baru sakit mata. Ya Allah, ujian berat sekali lagi sama pulang. Sakit mata. Cengeng dia. Dulu itu Mbak bilang itu pernah sakit di pondok. Mbak bilang pas awal-awal sakitnya karena dari Papua ke Jawa, Jawa itu malaria ya. Oh malaria kan sudah, kalau kita rasakan udah kayak kritis sekali itu, mau step-step ya kan. Apalagi malaria, apalagi kalau laki-laki, aduh meriang saja kalau tidak mau bikin surat wasiat. Kalau tabrakan motor biasa nggak apa-apa, ya kan? Nah, itu Mbak bilang pernah sakit pengurus dan nelfon Mbak ini Mbak minta pulang. Gak usah biar di pondok, biar betah dipaksa sama gak mau di pondok, biar nggak buat sama Allah, sama Allah mental dekat. Kalian jangan cengeng, pondok itu harus tahan, jangan sedikit-sedikit minta pulang, karena bisa saja sakit itu menjadi penghapus dosa. Paham ya? Kan nikmati sakit itu harus dinikmati. Benar? Benar. Wa idza qala dan ketika berkata siapa man. Wa idza qala dan ketika berkata siapa man. La ilaha tidak ada Tuhan yang berhak disembah itu mawjud illallah kecuali wahdahu hanya satunya Allah. Wahdahu hanya satunya Allah. La syarika tidak ada sekutu itu mawjud lahu terhadap Allah. Lahu terhadap Allah. Qala maka berkata siapa Allah. Qala maka berkata siapa Allah. La ilaha tidak ada Tuhan mawjud illa ana kecuali saya. Wahdi hanya satunya saya. Maha satu saya, Maha Esa saya. La ilaha tidak ada Tuhan itu mawjud illa ana kecuali saya. Wahdi hanya satunya saya. La syarika. La syarika tidak ada sekutu itu mawjud. Li pada saya. Wa idza qala dan ketika berkata siapa man la ilaha illallah lahu itu tetap terhadap Allah al-mulku utawi kerajaan, al-mulku utawi kekuasaan kerajaan.
walahu dan ini tetap terhadap Allah. Alhamdulillah utawi segala puji. Alhamdulillah utawi segala puji. Allah maka berkata siapa Allah la ilaha illa ana. Li itu tetap terhadap saya al-mulku dari kerajaan kekuasaan. Wali dan itu tetap terhadap saya alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji. Wa idza qala dan ketika berkata siapa man la ilaha illallah. Kalau cerita tentang sakit ya. Karena kalau punya keluarga sakit itu bacakan doa. Dulu tuh saya pernah di pondok di Udan. Ini cerita di pondok. Ini cerita tentang karamahnya kiai saya, namanya Syekh Muhammad Najih Hafizahullah Ta'ala. Syekh Muhammad Najih. Panggilannya kalau sekarang Gus Najih, kalau masyarakat kampung Abah Najih. Abah Najih itu waliullah yang ngalim-ngalimnya kiai Jawa, namanya Syekh Muhammad Najih, putranya Ibrahim. Sampai diakui sama orang-orang ulama Mekah. Namanya Syekh Muhammad Najih. Waktu itu ini sakit. Pas liburan, mau liburan Idul Fitri. Ya, saya di pondok, saya nggak pulang. Saya di pondok. Liburan pondok, tapi saya dapat kabar Umi sakit. Umi sakit, kita sedih sebagai anak kita kepikiran. Umi sakit, saya pikiran sudah Umi sakit. Ya udahlah. Bismillah saya jamaah di pusat. Jadi kan pas saya di SA itu kos cabang, ada namanya kos pusat. Kalau kos di SA diimami dengan Abah Rauf. Kalau kos pusat diimami dengan Abah Najih, kiai pengasuh. Saya coba sebulan di pusat sama Abah Najih karena Abah Rauf lagi keluar dari gue. Saya ke pusat, saya jalan ke pusat. Saya di soft pertama saya di sini Abah Najih. Saya muadzin, ibaratnya maulana, saya maulana muadzin, Abah Najih. Baru selesai. Biasanya Abah itu kalau habis wiridan, sholat, kembali beliau kan ngaji. Itu enggak. Dia hadap ke kita kumpul semua. Ini wiridannya senang ya. Habis wiridan, tiba-tiba beliau jauh. Beliau tiba-tiba bicara. Dan bicaranya beliau itu tiba-tiba melihat saya. Tiba-tiba beliau bilang ini. Tiba-tiba. Nek pengen sehat. Kalau mau sehat, kita sudah gitu. Kira otak saya ini dari lisan saya pikiran, tapi otak saya kepikiran dulu ini sakit gimana? Pikiran terus. Apa yang harus saya bacakan ya Allah? Saya tiba-tiba beliau bilang, kalau mau sehat, itu baca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ayat Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Qur'an itu diturunkan menjadi syifa, menjadi obat dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Tiba-tiba beliau bilang itu melihat ke saya bilang, belum lagi. Jadi seakan-akan udah mengerti kondisi saya. Kalau mau sehat itu baca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. 7 kali. Tiupan kain. Insyaallah semua. Ya. Itu wali yang dari cerita pertama. Jadi maksudnya ini doa. Karena kalau ada keluarganya sakit, saudaranya sakit, itu bacakan ayat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bacakan itu sedikit bukan kain. Itu doa masyhur itu untuk penyembuh. Alhamdulillah saya diamalkan dan sembuh. Alhamdulillah. Itu cerita pokoknya itu Quran penting. Makanya ayat-ayat yang paling bagus itu ayat Quran. Kalau Quran itu tertata, hidupmu tertata. Makanya Quran bilang hudan lil muttaqin. Quran itu hudan lil muttaqin. Jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Quran itu tertata, hidupmu tertata. Sakit fisik itu sakit yang sepele, sakit pinggiran. Yang paling bahaya itu sakit hati. Penyakit
penyakit hati. Salah satu penyakit hati itu kamu jauh dari Quran. Kalian ngaji kita luar biasa ngaji kita. Makanya bergaji menandang kayak gitu dulu saya. Salah satu alamat santri kualat itu kalian ngaji kitab tapi meninggalkan Quran. Kalian baca kitab tapi nggak pernah baca Quran. Makanya Qurannya dibaca minimal berapa minimal? Ada beda ulama kalau Mbah Yai bilang kayak gini, minimal 2 halaman. 1 hari 1 malam minimal baca aja 2 halaman. 1 lembar aja sudah cukup, nggak usah banyak. Kalau saya dari guru saya Pak Johani beliau bilang ini, Abah Ghafur, adiknya Mbah Haji, Abah Ghafur pengasuh Al-Anwar 3. Beliau sesibuk-sibuknya beliau itu nggak pernah meninggalkan Quran 1 hari 1 malam walaupun cuma 1 makro. Minimal baca 1 hari 1 malam 1 makro, 1 makro. Biasanya di Quran itu ada ain ketemu ain, paham ya? Nah, itu namanya 1 makro, 1 tema atau pembahasan, paham ya? Minimal 1 hari 1 malam itu bukan baca 1 halaman, 1 lembar. Kalau Quranmu ketata, kegiatanmu ketata, hatimu ketata, urusanmu ketata. Kalau Quranmu berantakan, semuanya akan berantakan. Pengalaman saya itu. Saya punya jadwal di sekarang itu bacanya pagi. Kok pagi saya tidur, kegiatan yang lainnya sumpah berat dan lain-lain. Tapi kalau Qurannya ketata, itu semangat kegiatan ketata, hatinya gak jenuh dan betul. Coba ya. Efeknya lagi, kalian nanti akan lancar membaca Quran. Jadi wali santri itu yang paling ditekankan 2. 1, yaitu Quran. 1 etika, tahu etika, akhlak. Yang kedua Quran. Masalah pemahaman itu kadang orang tua nggak terlalu memperhatikan Quran itu. Baca setiap segala fasilitas hati terus baca Quran patah-patah. Itu minus jadi. Makanya di Al-Anwar itu terpampang tulisan besar. Syarat mutlak diakui santri Al-Anwar bisa baca Quran dengan baik. Bukan bisa baca kitab kuning dengan baik, tapi syarat mutlak diakui santri Al-Anwar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Penting Al-Quran itu. Paham ya? Penting Al-Quran. Quran itu mukjizat. Kok pegang Quran, kok pegang dunia apa saja. Ya, Quran itu. Wa idza qala dan ketika berkata siapa man. Wa idza qala ketika berkata siapa man la ilaha illallah wa la haula dan tidak ada daya itu mawjud wala quwwata dan tidak ada kekuatan itu mawjud illa billah kecuali dari Allah. Illa billah kecuali dengan Allah dari Allah. Qala maka berkata siapa Allahu Allah la ilaha illa ana tidak ada Tuhan selain saya wala haula wala quwwata illa bi kecuali dari saya. Illa bi kecuali dari saya. Kalian tahu mana la haula wala quwwata illa billah? La haula tidak ada daya wala quwwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali dari Allah. Paham maksudnya? Wala haula tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat. Wala quwwata dan tidak ada kekuatan untuk menjalani ketaatan illa billah kecuali dari Allah. Hakikatnya kalian meninggalkan maksiat itu Allah yang mengatakan karena la haula wala quwwata illa billah. Kalian ngaji itu hakikatnya juga Allah yang gerakan karena la haula wala quwwata illa billah. Tapi derajat mana pahalanya? Derajatnya tinggi mana? Pahalanya besar mana? Antara melakukan ketaatan sama meninggalkan maksiat. Paham? Pahalanya itu besar meninggalkan keharaman, meninggalkan maksiat. Paham? Kok ngopi malam-malam? Ngopi itu perkara haram atau perkara mubah? Makanya Gus Baha itu friend
hadis kan itu gampang sekali, maka dulu asik sekali kata apa? Kue ngopi mungkin niat ninggalkan maksiat pahala besar. Pahala kan? Ngopi mubah dong. Mubah ngopi. Kok mubah ngopi daripada dukun? Ya enggak? Kok mubah ngopi daripada judi? Gitu? Nah itu coba makanya innamal a'malu binniyat. Kue lakon wae, kamu lakukan apa saja itu tergantung niatmu. Paham ya? Oke, aku sudon. Nanti mau ngomong ya, nanti ngopi dikatakan maksiat ya sekarang. Yang salah itu anak ngopi kok caci maki, kue yang dosa. Beda lagi kalau dia mau ke jam kegiatan ini sudah jelas salah ya, jelas maksiatan ya. Husnudon itu kalau perkaranya masih sama, paham ya? Husnudon itu kalau perkaranya masih sama, jelas-jelas nggak ada jam kegiatan dia ngopi, ya udah nggak apa-apa. Siapa tahu dia lagi sumpah pengen refreshing. Sudah tahu jam diniyah maghrib ngopi kok husnudon, paling dia lagi ingin refreshing, dia meninggalkan bahan goblok. Itu dia maksiat, dia meninggalkan bahan, paham ya? Paham ya? Mas, kalian husnudon untuk perkara yang masih salah. Kalau perkara sudah jelas salah, dia apa? Oh mungkin dia nggak mabuk, kiranya paling dia tuh obat baygon, obat nyamuk. Goblok lagi itu ya. Sudah jelas-jelas dia minum homer, kok masih husnudon? Mungkin aqua ini lagi. Paham ya? Makanya husnudon itu kalau perkara yang masih salah. Cuma anak hal kan jangan sombong. Kue ngaji, kue mondok, kue ninggalkan maksiat, kue ninggalkan rokokan, kue ninggalkan pacaran, itu hakikatnya Allah yang jalan. Tapi kalau ditanya derajatnya ini gimana antara meninggalkan maksiat dengan lebih berat meninggalkan maksiat. Paham ya? Lebih berat meninggalkan maksiat. Karena apa? Konsep dasarnya kayak gini. Al-ajru biqadri ta'am. Al-ajru biqadri ta'am. Pahala itu kadarnya itu seberapa berat. Jadi seberapa besar pahala itu, seberapa besar payahnya. Bang, gini gambarannya. Kalian ngaji dalam keadaan sehat, gampang atau enggak? Pahalanya besar? Kamu lagi sakit gigi, kamu lagi pusing, ngaji, berat atau enggak? Pahalanya lebih besar orang yang ngaji lagi sakit gigi daripada orang yang ngaji lagi sehat. Paham ya? Karena konsepnya al-ajru biqadri ta'am. Pahala itu dengan kadar seberapa besar payahnya. Semakin besar payahnya, semakin besar pahalanya. Sholat lagi bisul di kaki, aduh rasanya itu nyut ya kan? Ya. Pahalanya besar lagi. Paham ya? Daripada orang yang sholat dalam keadaan sehat. Makanya kalau kita kadang lagi sakit, paksakan berangkat. Di situ letak asiknya. Di situ letak besarnya pahala, paham ya? Karena lagi sakit kok paksakan berangkat. Lagi semangat jamaah, pahalanya besar. Lagi malas-malasnya jamaah, pahalanya besar mana? Lagi malas-malasnya jamaah. Karena di situ letak pahalanya, letak besarnya pahala di situ. Karena al-ajru biqadri ta'am. Pahala besar itu tergantung seberapa besar payahnya. Lagi capek, lagi sumpuk kamar mandi antri, lagi panas sumpuk kamar mandi, sudah komat lagi berangkat. Panasnya kita apa lagi musolnya kayak lagi di open gitu, itu pahalanya besar sekali. Paham ya? Karena al-ajru biqadri ta'am. Itu konsepnya. Nah, makanya kalau sakit kalau bisa paksakan kan. Sakit itu nggak bahaya saya kasih. Yang bahaya itu pura-pura sakit. Enggak sakit, enggak jamaah. Perutku sakit, Gus. Habis dia beli jajan di kantin, guys. Beli kopes. Dan bilangnya, pusing, Bu. Karena ada nih. Pasti orang sakit, Gus, kepala Gus tidak tinggal balik. Malam-malam keluar ke kantin beli kopes. Ini kalau bukan kata tak banting begitu. Man qala fi maradihi thumma mata. Man tahu siapanya orang. Qala yang mengatakan siapa man pada kalimat-kalimat tadi. Man utawi siapanya orang. Qala yang mengatakan siapa man pada kalimat tadi la ilaha illallah
Fi maradihi, di dalam sakitnya mati. Fi maradihi, di dalam sakitnya mati. Summa mata, kemudian mati siapa mati. Summa mata, kemudian mati siapa mati. Lam tab'am, maka tidak memakan. Lam tab'am, maka tidak melahap. Hu pada man, apa naru apa neraka. Lam tab'am, maka tidak melahap, tidak memakan hu pada man siapa apaan naru neraka. Apaan naru neraka. Kalimatnya gimana? La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Barang siapa mengucapkan kalimat ini ketika sakit, dia ketika mati tidak akan kena siksa neraka. Dia kalau mati tidak akan terkena namanya api. Sakit kritis, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Pas sakit baca mati enggak akan kena siksa azab kubur, enggak akan kena siksa neraka karena berkah doa yang paham ya. Tapi ingat, pas baca kok enggak punya tanggungan, kok bisa sholat. Nah, lagi malas sholat lagi sakit, baca la ilaha illallah biar aman. Gimana kan gue bikin sekali, paham ya? Karena sholat itu penting, jadi sholat itu dibawa sampai nanti. Amal yang pertama kali dihisab itu bukan ngajimu, tapi sholat. Makanya anak-anak yang paling saya prihatinkan berapa? Dia nggak jamaah, dia nggak sholat. Kok sholat di kamar, kok ketinggalan jamaah sholat? Jangan taruh di kamar, bahaya. Bahaya. Walaupun kau baca doa ini sangat luar biasa untuk menjaga kalian, menjaga kita dari siksa kubur. Tapi perlu diingat, akhlak kita sama Allah juga penting, yaitu apa? Sholat. Kewajiban-kewajiban kalian juga ya. Punya hutang-hutang. Wa Ibnu Asakir, dan dari Imam Ibnu Asakir dalam sedikit aja. Kalau saya baca, saya kan ingat apa yang banyak. Paham ya? Hanya pesan kalian mental